Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari tulisannya Mbah Ngesot yang berjudul Teror Hantu di Pesantren. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Basuki. Sekitar pertengahan tahun 2006, aku melanjutkan SMP di salah satu pesantren modern. Sebenarnya aku tidak mau masuk pesantren, tapi ibulah yang bersikeras agar aku belajar ilmu agama di sana. Oh iya, perkenalkan juga teman SD ku namanya Hadi. Dia juga akan masuk pesantren bersama denganku. Pagi sekali mobil travel berhenti di depan rumahku. Ibu dari semalam sudah mengemas semua barang-barangku. Hanya ibu yang akan mengantarku ke pesantren karena bapak sedang kerja di kota. Jadi menuk juga kamu, hah? Mang Damin, si supir menyeringai ke arahku. Jadilah Mang, ibu yang menjawab. Dia terpongo-pongo membawa koper yang berisi pakaianku. Seorang kondektur dengan sigap membantu ibu, lalu memasukkan koper itu ke dalam bagasi mobil. Di dalam mobil tampak Hadi sedang duduk dengan wajahnya yang kecut. Mungkin ia juga dipaksa untuk masuk pesantren. Sepanjang perjalanan aku mencoba membayangkan seperti apa kehidupan di pesantren. Semuanya pasti akan berbeda. Aku harus memulai hidup mandiri. Aku tahu alasan terbesar ibu memasukkanku ke pesantren tak lain karena aku sangat manja. Mungkin ia ingin mengajarkan padaku bagaimana hidup yang sebenarnya kalau tanpa orang tua. 2 jam perjalanan, akhirnya mobil travel berhenti di sebuah gerbang pesantren yang terlihat usang. Kami disambut oleh para santri dengan senyum ramah. Mereka membantu ibu dengan membawakan barang-barangku. Siang Bu, atas nama siapa? Seorang wanita menyambut kami di depan kantor pondok. Basuki dan Hadi, jawab ibuku. Kamar anak kami ada di sebelah mana ya? Tanya ibu Hadi. Perkenalkan, saya Ucad Barihah. Jangan khawatir, Hadi dan Basuki nanti satu kamar ya, di kamar Assalam. Rudi? Dia memanggil salah seorang santri yang berpakaian rapi berdasi. Tolong antarkan tamu kita ke kamar Assalam ya, pinta Ustazah Barihah. Baik Ustazah, jawab santri itu. Lalu ia membawa kami semakin masuk ke lingkungan pesantren. Banyak sekali santri berlalu lalang membawa piring yang sudah terisi makanan. Tampaknya ini memang jam makan siang bagi santri. Yang membuat aku bingung adalah mereka semua berbicara bahasa Arab. Aku tidak mengerti pembicaraan mereka. Sesampainya di kamar yang mereka beri nama Assalam, kami disambut lagi oleh ketua kamar di sana. Satu kamar terdiri dari 15 orang, termasuk ketua kamar. Aku masih ingat nama ketua kamarku, Kasapruddin. Dia juga memang ramah, menasehatiku agar betah di pondok. Aku tidak yakin bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti ini. 1 minggu di pondok aku mulai betah. Kakak kelasku baik sekali. Mereka mengajariku bahasa Arab dan Inggris. Aku punya program sendiri agar cepat bisa bahasa Arab. Setiap hari minimal hafal 1 kosakata bahasa Arab untuk digunakan dalam percakapan. Satu malam saat teman-temanku sudah tidur pulas dan lampu kamar sudah dimatikan, aku malah tidak bisa tidur. Kubuka pintu lemariku lalu mengambil sebuah kamus. Pelan-pelan kulangkahi satu persatu temanku yang sedang berjejer tidur dengan pulas. Aku mendekat ke jendela untuk mendapatkan cahaya dari luar. Kubuka sedikit tirai jendela itu. Ini jam 2 dini hari dan pondok benar-benar sudah sepi. Kubuka lembaran kamusku dan menemukan sebuah kosakata, mikropa, yang berarti gayung. Kuucapkan kosakata itu berulang-ulang agar bisa diingat. Tiba-tiba, di luar kamar tampak bayangan seorang melintas di kamarku, jelas sekali. Tadi aku lihat, itu bayangan seseorang yang mengenakan mukena. Mana mungkin malam-malam begini ada santriwati yang masuk ke kawasan santriawan. Kuintip dengan hati-hati dari balak jendela. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Apa mungkin ada orang iseng ya? Tanyaku dalam hati.
Aku kembali duduk di dekat jendela sambil bersandar ke dinding. Kubuka kembali kamus bahasa Arab itu, lalu menghafalkan kosakata mikropah yang berarti gayung. Mikropah gayung, mikropah gayung. Gumamku sambil memejamkan mata agar tetap ingat. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk kaca jendela kamarku, persis 3 ketukan. Siapa sih? Aku kesal, lalu membuka tirai jendela itu. Tapi tetap saja tidak ada siapa-siapa. Tidak lama berselang perutku mulas, ingin buang air besar. Kuletakkan kamusku lalu beranjak ke toilet. Lokasi toilet ada di paling ujung gedung ini. Saking tak kuat ingin buang hajat, aku lari terbirit-birit ke toilet di pondok. Berbeda dengan toilet pada umumnya. Jadi, satu ruangan ada 11 toilet yang berjejer dan hanya disekat dengan tembok yang tidak terlalu tinggi. Hingga kalau jongkok, maka teman-teman yang sedang buang hajat di sebelah kita bisa terlihat kepalanya. Jadi bisa buang hajat sambil ngobrol sama teman. Nah, malam itu aku langsung masuk ke dalam toilet dan buang hajat. Setelah selesai, aku baru sadar kalau emberku tidak ada gayungnya. Di samping kananku terdengar suara gemercik air dan bunyi gayung. Tapi aku tidak dapat melihat orang tersebut. Mungkin saja dia sedang tertunduk. Kak, aku boleh pinjam mikropah nggak? Tanyaku. Kugunakan kosakata yang barusan kuhafalkan. Boro-boro mikropah, kepala aja nggak punya. Jawabnya dengan jelas. Itu suara wanita. Aku berdiri melihat ke samping toilet. Benar saja, ada sosok tanpa kepala yang sedang jongkok di atas kloset. Aku pun langsung berteriak, lari terbirit-birit tanpa cebok. Santri di gedung itu sampai bangun karena teriakanku sangat keras. Semenjak kejadian itu, aku tidak mau lagi pergi ke toilet tersebut. Sebagai penggantinya, aku selalu menggunakan toilet gedung sebelah. Cerita tentang hantu tanpa kepala menyebar luas ke semua santri. Mereka bahkan menamai setan itu dengan sebutan Siti Mikropah. Hanya segelintir orang yang percaya akan ceritaku. Banyak santri yang menganggap kalau itu cerita fiktif belaka yang aku jadikan alasan untuk berhenti mondok. Saat ibu dan bapak menjengukku, kuceritakan semua kejadian itu. Anehnya, mereka malah tertawa. Hantu mikropah, bagus itu. Jadi kamu bisa terus ingat kosakata mikropah. Hantu itu bantu hafalan kamu, kata bapak. Iya pak, benar juga. Seharusnya kamu terima kasih sama hantu itu, tambah ibu. Siang itu kami sedang makan bersama di sebuah saung, tempat orang tua menjenguk anaknya. Ini serius bu, ada hantu di pondok ini. Hantu di mana-mana ada, Bas. Kita ini bertandingan hidup dengan mereka, jangan takut. Kita itu makhluk yang paling mulia di muka bumi. Ibu menjawabnya dengan santai. Aku mau berhenti mondok saja bu. Bapak malah tertawa lagi. Tuh kan bu, ujung-ujungnya minta berhenti. Boleh. Ibu mengangguk tangannya, sibuk mengupas kulit jeruk. Serius bu, boleh. Jelas saja aku sumringah. Tapi setelah 6 tahun, kata ibu, disambut tawa bapak yang terbahak-bahak. Aku pun kembali menampakkan wajah murung. Aku serius bu. Ya, ibu juga serius. Kamu gak boleh berhenti mondok, belajar ilmu agama di sini ya Bas. Jangan berhenti mondok, bapak mau kamu pintar ilmu agamanya. Ya nanti bisa mendoakan bapak sama ibu kalau sudah gak ada. Kamu tahu Bas, punya anak soleh itu adalah amal kebaikan dan yang pahalanya gak akan pernah putus baik kedua orang tuanya. Mendengar penjelasan bapak, aku pun tertunduk. Apa boleh buat, aku harus tetap melanjutkan perjalananku di pondok ini. Setelah selesai menjenguk, kuantar ibu dan bapak sampai ke gerbang pondok. Sesaat sebelum mereka pergi, bapak berkata padaku, jadilah anak yang soleh Bas, kata bapak sambil tersenyum. Setiap malam Ustazah Laila sering mengaji Al-Quran tanpa speaker di masjid pondok. Beliau memang salah satu ustazah yang sangat rajin. Malam itu aku izin ke ketua kamarku untuk mencuci pakaian di toilet masjid. Dia selalu mengizinkanku asal jangan terlalu larut malam. Kebetulan saat itu tidak banyak pakaian yang aku cuci, hanya 2 buah celana dan 1 baju. Dari dalam masjid terdengar suara merdu Ustazah Laila.
Aku suka mendengar beliau mengaji tengah malam seperti ini, membuat suasana jadi hangat. Selesai mencuci, kubawakan pakaianku ke belakang gedung. Namun di tengah perjalanan, aku bertemu seorang wanita yang berjalan dengan santai sambil membawa Al-Quran. Kebiasaan kamu cuci baju tengah malam-malam begini, Bas. Itu jelas sekali Ustazah Laila. Ustazah, bukannya tadi ngaji ya di masjid? Orang saya baru mau ngaji. Udah sana cepat tidur, udah malam, besok harus sekolah, suruh beliau. Ustazah, sumpah tadi aku dengar suara Ustazah lagi ngaji di masjid. Lah, lalu siapa? Suara itu terdengar kembali. Itu suara Ustazah Laila sedang membaca surat Al-Ikhlas. Suara itu bahkan terdengar sangat keras, terkesan membentak-bentak. Tuh, itu suara Ustazah. Kuletakkan ember yang berisi pakaian. Wajahku kebingungan. Ustazah mengerutkan dahi. Ia mendengar suara itu dengan seksama. Astagfirullah, katanya. Ia lalu menghampiri sumber suara tersebut. Aku penasaran dan mengikutinya dari belakang. Dia masuk ke dalam masjid, lalu menyibakkan tirai pembatas barisan lelaki dan perempuan. Suara perempuan ngaji masih terdengar keras, memenuhi ruangan masjid, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Walaupun aku dan Ustazah sudah masuk ke dalam masjid, suara itu tidak mau berhenti. Basuki, pulang ke kamarmu, pinta Ustazah Laila. Malam itu benar-benar sangat menakutkan. Jin itu ada yang jahat, ada juga yang baik. Sebagian dari jin juga ada yang muslim, yang bisa jadi apa yang kudengar di masjid itu adalah jin muslim. Jadi janganlah takut. Aku menceritakan kejadian semalam pada Ustadz Didi, dan dia menanggapinya dengan santai. Kamu jangan khawatir, jin itu tidak akan mengganggu lagi. Dari mana Ustadz tahu kalau dia nggak akan ganggu lagi? Nanti malam Ustadz bicara sama jin itu, katanya. Aku terkagum-kagum mendengar pernyataan Ustadz Didi. Dia memang terkenal sebagai Ustadz yang sakti. Itu baru segelintir kisah mereka yang kualami di pondok. Yang paling aku ingat adalah tentang si Sandi. Dia adalah temanku satu kamar, asalnya dari Tangerang. Dia anak yang misterius, pendiam, dan hanya bertanya tatapan yang mengerikan. Nanti akan aku ceritakan tentang anak menakutkan itu, dan bagaimana dia menjadi penyebab kesurupan massal. Namanya Sandi. Dia itu pendiam, berbicara seperlunya saja, dan memisahkan diri dari santri lain. Di pondok biasanya kami makan bersama dan saling berbagi lauk pauk. Namun lain halnya dengan Sandi. Dia selalu makan sendirian di depan lemarinya. Yang dia makan pun hanya nasi putih dan garam. Pada dapur pondok menyediakan lauk pauk yang beragam. Aku juga heran. Hampir semua pakaian Sandi berwarna putih. Pakaian di lemarinya yang berbeda warna hanya baju pramuka, celana hitam dan batik sekolah. Aku tidak paham apa maksud dari pakaian yang serba putih itu. Dia juga punya batu berwarna putih yang ukurannya sekepalan tangan. Batu itu selalu dibawa kemana-mana. Kadang ada saja temanku yang iseng membicarakan batu milik si Sandi. Katanya itu batu berhala atau harus dimusnahkan. Aku sendiri sih tidak berani berkata macam-macam tentang batu itu, karena aku yakin itu bukan batu sembarangan. Hal itu terbukti. Pernah suatu ketika pondok dilanda penyakit bisul. Banyak santri yang bisulan, yang paling parah adalah Hadi, teman SD-ku. Dia punya bisul di bagian bokong sebelah kanan, sehingga kalau dia lagi di kelas, posisi duduknya pasti miring. Semakin lama bisul Hadi semakin membesar dan membengkak, tapi anehnya tak kunjung pecah. Di saat genting seperti itu datanglah Reno. Dia anak kamar sebelah yang katanya bisa memecahkan bisul dengan alat yang ia buat sendiri. Cara kerja alat itu sederhana, semacam alat bekam hanya menggunakan gelas kaca. Ia juga menggunakan koin dibungkus dengan kertas untuk menyulut api. Hadi malam itu tidak bisa tidur, pokoknya terasa panas seperti dibakar. Aku juga tak tega melihatnya. Akhirnya aku panggil Reno untuk membantu si Hadi. Kau tenang Di, aku ini profesional. Anak kamar lantai 2 juga ada yang sembuh sama aku. Allah yang menyembuhkan Ren, potongku. Iya, maksudku itu, kata Reno. Reno menggulung lengan bajunya. Dia
lalu menyibakkan sarung Hadi. Tampaklah bisul yang memerah dengan titik hitam di puncaknya. Reno menggelengkan kepala. Udah parah nih. Ia meletakkan koin yang dibungkus kertas menyerupai sumbu, lalu meneteskan minyak tanah pada kertas tersebut. Dengan tangannya merongok korek. Tapi di kantong celana dinyalakan sumbu tersebut. Sekitar api berkobar di atas bisul Hadi. Lengan kanan Reno meraba-raba. Gelas mana? Gelas! Reno panik. Gelas apa? Tanyaku balas. Gelasku! Dia semakin panas lantaran api sudah membesar. Loh, tadi kok nggak bawa gelas? Sergahku. Dan ternyata dia memang lupa membawa gelas. Api semakin membesar. Hadi berteriak kepanasan. Tolongin aku. Wajahnya memerah seperti akan menangis. Gayung, pakai payung aja. Kuserahkan sebuah gayung pada Reno. Dia langsung menutup kobaran api itu dengan gayung, tapi bukan padam. Malah gayung itu terbakar. Keadaan semakin kacau. Dan tiba-tiba ada yang melemparkan batu ke arah Hadi. Itu batu berwarna putih. Api langsung padam. Bisul Hadi pecah seketika. Kamu gak apa-apa? Sandi menyentuh pundak Hadi. Tampak Hadi berkeringat. Napasnya tersengal-sengal. Ia sangat ketakutan hingga tidak bisa menjawab apapun. Sandi lalu mengambil kembali batu putih miliknya. Reno, lain kali hati-hati ya, kata Sandi sambil menatap Reno yang masih terlihat panik. Kejadian itu membuatku semakin yakin kalau batu yang dimiliki si Sandi itu ada penunggunya. Bukan satu kali, dua kali, aku dan teman kamar mendengar suara aneh dari dalam lemari Sandi. Batu itu bergetar mengeluarkan suara gaduh di dalam lemari. Tapi tak ada satupun yang berani menegur Sandi, termasuk ketua kamarku. Dia diam saja, pura-pura tidak mendengar suara itu. Nampaknya dia memang tidak mau bermasalah dengan Sandi. Tengah malam aku terbangun karena mendengar suara dua orang yang seperti sedang bermain. Suara itu berasal dari balik lemari dekat dengan pintu. Saat aku hendak bangun, seseorang menggenggam tanganku. Itu Hadi yang tertidur di sebelahku. Ternyata dia juga bangun. Shh, jangan. Hadi menggelengkan kepala. Itu siapa? Bisikku. Sandi. Sama siapa? Tanyaku lagi dengan suara pelan. Gak tahu. Udah dari tadi dia ketawa-tawa gitu. Karena penasaran aku melepas genggaman Hadi, lalu mengendap-endap ke lemari dekat pintu. Dari celah lemari itu kulihat Sandi bermain dengan anak kecil. Umurnya sekitar 6 tahunan. Siapa dia? Tanyaku dalam hati. Saat aku sedang serius mengintip tingkah mereka, tiba-tiba anak kecil itu menoleh ke arahku. Dia tersenyum sambil menunjuk ke arahku. Segera aku kembali ke tempat tidur sebelum si Sandi mengetahuinya. Keesokan harinya aku laporkan kejadian itu pada ketua kamar. Sayangnya tidak ditanggapi. Ketua kamarku mungkin saja mendengar suara itu dan dia takut kalau harus menegur Sandi. Hadi menceritakan kejadian itu di kamar sebelah sehingga menyebar luas ke semua santri. Selain perilakunya yang misterius itu, keluarga Sandi juga tidak kalah aneh. Di pondok itu hanya Sandi yang sering dijenguk ayahnya. Di tengah malam, aku sampai hafal berapa kali dijenguk di dalam sebulan itu. Hampir setiap minggu dan pasti malam Sabtu. Saat santri sedang tertidur pulas, si Sandi malah dijenguk tengah malam. Aku sering membukakan pintu untuk ayahnya Sandi. Aku juga sering dikasih uang tip. Ayahnya memang baik, kata Sandi. Ayahnya adalah orang sibuk sehingga dia hanya bisa menjenguk Sandi di tengah malam hari saja. Setiap Sandi dijenguk, pasti satu kamar makmur oleh makanan. Bapaknya Sandi sering membawa nasi timbel dengan lauk pauk yang nikmat, juga makanan ringan yang lumayan banyak. Si Sandi tidak pernah memakan pemberian bapaknya itu. Dia malah membagikan semua makanan yang ia punya ke teman-teman kamarnya. Ya, kami sih merasa diuntungkan. Asal perut kenyang, itu sudah membuat kami senang. Tapi semua itu berubah mencekam saat kami tahu kalau ayah Sandi sudah lama meninggal. Hal itu baru kami ketahui saat pengumuman peringkat semester ganjil. Si Sandi menjadi juara 2 dan nama ayahnya disebut dengan gelar almarhum di depan namanya. Setelah itu kami satu kamar tahu kebenaran itu. Kami tak lalu lagi menerima makanan pemberian Sandi. Malam berikutnya saat semua orang sudah tertidur lelap,
Pintu kamar diketuk. Aku tahu itu pasti ayah Sandi yang rutin menjenguk di malam Sabtu. Kulihat Sandi bangun, lalu berjalan ke arah pintu. Sayup-sayup mendengar percakapan mereka di balik lemari itu. Mereka sudah tahu ayah dan tidak mau menerima makanan dariku lagi, kata Sandi. Nanti ayah beri mereka pelajaran, timpal ayahnya. Aku semakin takut mendengar ancaman itu. Sebisa mungkin kupejamkan mata, kututup kepalaku dengan bantal agar tidak bisa mendengar percakapan mereka. Dia orangnya ayah. Tiba-tiba saja si Sandi sudah berdiri di depanku sambil menunjuk wajahku. Kenapa ya? Aku terbata-bata melihat wajah ayahnya yang datar dan pucat. Siapa namamu? Tanya ayah Sandi. Basuki, Pak, jawabku terbata-bata dan masih dalam posisi terlentang. Berdiri, pintanya. Kuturuti perintahnya. Ragu-ragu aku berdiri sambil tertunduk. Aku tidak berani menatap wajah ayah Sandi yang mengerikan itu. Pegang lenganku. Dia menjulurkan lengan kanannya. Perlahan aku pegang lengannya itu. Ada denyut nadi, tanyanya. Aku mengangguk, padahal aku tidak merasakan sedikit pun denyut nadi di pergelangan tangannya. Aku masih hidup. Jangan menakut-nakuti temanmu. Kasihan Sandi, lanjutnya. Baik, Pak, maafkan saya. Aku minta maaf. Padahal aku sama sekali tidak merasa bersalah. Dia lalu beranjak dari kamar. Sedangkan aku sempat pipis sedikit di celana, saking takutnya. Aku tidak akan pernah lupa kejadian mengerikan itu. Keesokan paginya, aku bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Aku juga memaksakan diri untuk makan nasi timpel yang dibawa oleh ayah Sandi semalam. Semua teman-temanku di kamar terheran-heran melihatku yang lahap memakan nasi timpel pemberian Sandi. Lu gak takut, Bas? Tanya Hadi. Enggak, ini makanannya enak kok. Lu mau? Kusadarkan nasi timpel itu. Enggak ah, aku gak berani. Itu tuh makanan yang dibawa sama orang yang udah apa? Tiba-tiba Sandi di belakang Hadi. Ia menatap Hadi dengan tatapan tajam. Itu udah. Hadi salah tingkah. Udah menjenguk kamu, Sandi, jawabku dengan santai. Ya itu maksudku. Hadi membenarkan posisi pecinya. Dia masih terlihat gugup sekaligus takut. Enak gak makanannya? Sandi melirik ke nasi timbal yang sedang aku makan. Wah, gila sih. Ini enak banget. Ibumu yang masak ya? Bukan, tapi ayah yang masak, jawab Sandi. Hadi tiba-tiba bersuara seperti orang muak. Itu membuat Sandi seketika melirik ke arahnya. Maaf, kayaknya aku masuk angin. Hadi pun pergi keluar kamar. Aku tahu, pasti dia membayangkan hal yang menjijikan pada makanan ini. Apalagi yang dimasakannya adalah orang yang sudah meninggal. Sandi masih memperhatikanku yang sedang makan. Mau ikut makan? Tanyaku ragu-ragu. Enggak, jawabnya singkat. Di belakang gedung kamarku ada sebuah pohon kedondong yang katanya angker. Menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut, katanya pohon itu tidak mempan ditebang. Pihak pondok sudah berkali-kali mencoba menebang pohon itu, tapi batangnya sangat keras dan tidak mempan oleh alat apapun. Sampai saat itu, pohon itu masih tumbuh subur di belakang gedung kamarku. Aku juga orang yang bilang kalau pohon itu dihuni kuntilanak. Aku juga mendengar pengakuan dari beberapa santri yang pernah ditertawakan kuntilanak penunggu pohon kedondong. Semua santri takut pada pohon itu, terkecuali Reno. Dia memang santri bebal dan sok tahu. Suatu sore setelah selesai olahraga, aku, Hadi, dan Reno nongkrong di belakang gedung sambil minum es jeruk yang kami buat sendiri. Tiba-tiba Reno melirik pohon kedondong yang tak jauh dari tempat kami nongkrong. Kalian percaya gak sama keangkeran pohon itu? Tunjuk Reno ke arah pohon. Ya iyalah, udah jangan ngomongin yang kayak gitu, nanti penunggunya dengar, kata Hadi. Kalian semua tertipu, kalian tahu, aku sering lihat Mang Jasmin, tukang bangunan pondok itu, ngambil buah kedondong di pohon ini. Isu tentang pohon angker itu pasti hanya akal Mang Jasim saja agar tidak ada santri yang berani memakan buahnya. Buah itu pasti dijual ke pasar. Masa sih, Ren? Aku mengerutkan dahi. Kalian gak percaya? Nih, aku buktiin ya. Reno melolorkan celananya.
Ren, mau ngapain kamu? Dia kencingi pohon kedondong itu. Aku dan Hadi terkejut melihat perilaku Reno. Gila kamu, Ren. Hadi menggelengkan kepala. Jangan bawa-bawa aku ya. Kamu yang kencing sendiri. Aku gak mau ikut-ikutan, sergaku pada Reno. Sama Ren, aku juga gak mau kena batunya nanti. Hadi sependapat denganku. Halah, kalian itu dimakan sama mitos dan kebohongan. Lihat saja, aku masih baik-baik saja kan? Reno tersenyum, gayanya tengil sekali. Tidak butuh waktu lama bagi Reno untuk merasakan akibat dari perbuatannya itu. Setelah tadi sore mengencingi pohon angker, malamnya Reno berteriak kesakitan. Kelaminnya membengkak, ia bahkan menangis karena tidak kuat menahan rasa sakit. Kami lalu membawanya ke puskesmas pesantren, namun rasa sakitnya tidak kunjung sembuh. Dia berteriak sambil meminta ampun pada penghuni pohon kedondong itu. Memangnya kamu ngapain di pohon itu? Tanya petugas puskesmas. Kencing bu, dia kencing di pohon itu. Aku yang menjawab karena Reno tidak berhenti berteriak kesakitan. Aduh, kayak kebakar ini, tolong. Reno terus mencau-racau. Coba panggil si Sandi, pintaku pada Hadi. Tak lama kemudian Sandi muncul. Dia melihat kondisi Reno lalu menggeleng kepala. Gak bisa ini, aku gak bisa tolongin dia, katanya. Kenapa San? Tanyaku. Penunggu pohon itu sangat marah, jawab Sandi lagi. Reno pun harus dirawat di puskesmas pesantren. Keesokan paginya, kelamin Reno semakin parah, membengkak dan memerah seperti mau meledak. Di saat seperti itu, untungnya Ustadz Didi yang datang menjenguknya. Ambilkan air putih, pinta Ustadz Didi. Dia menyibakkan sarung Reno. Air itu dibacakan doa-doa oleh Ustadz Didi, lalu disemburkan air tersebut pada kelamin Reno. Lain kali jangan gegabah, Ren, kata Ustadz Didi. Lalu ia menutup kembali sarung Reno. Beberapa hari kemudian, Reno pun akhirnya sembuh. Dia tidak berani lagi mempermainkan pohon kedondong itu. Bahkan Reno sudah tidak mau lagi diajak nongkrong bareng di sana. Di belakang pondok ada sebuah sungai besar. Kalau musim hujan, airnya akan naik sampai masuk ke komplek pondok. Di sungai itu terkenal dengan jembatan yang angker, namanya Jembatan Cimuning. Aku pernah mendengar cerita dari salah satu teman santriku tentang keangkeran jembatan itu. Dulu menjelang maghrib, ada seorang pedagang cilok yang hendak pulang ke kampungnya yang berada di seberang sungai. Namun di tengah-tengah jembatan itu, tiba-tiba muncul sekawan anak kecil dari semak-semak. Mereka menghampiri pedagang cilok itu sambil tertawa membawa uang 10 ribuan. Mang, beli mang. Ada 10 anak kok yang berkerumunan di pedagang cilok. Jelas saja hal itu membuatnya senang lantaran dagangannya akan laris. Ia pun berhenti di tengah-tengah jembatan untuk melayani pelanggannya. Setelah semua anak mendapatkan cilok, mereka berlarian ke tepi jembatan. Selang beberapa saat, uang yang diterima si pedagang cilok berubah menjadi daun kering. Si pedagang cilok terkejut melihat tumpukan daun di lacinya. Lalu di ujung jembatan, tampak anak kecil itu muncul lagi. Kali ini, wajah mereka penuh dengan darah dan mulutnya bertaring. Bajunya, kedua matanya merah menyala. Mereka membawa lembaran daun menghampiri si pedagang cilok. Mang, beli lagi mang, teriak anak-anak kecil itu, yang membuat pedagang cilok lari terbirit-birit. Cerita tentang keangkeran jembatan itu memang sudah melegenda. Yang aku heran adalah akhir-akhir ini si Sandi sering mendatangi jembatan itu tanpa sepengetahuan pengurus pondok. Usai maghrib, para santri pergi ke kamar masing-masing, tentu untuk mengaji Al-Quran. Tapi si Sandi malah pergi ke jembatan itu. Karena penasaran, aku dan Hadi mengikutinya dari belakang. Sepanjang perjalanan, si Sandi nampak mengobrol sendirian, seperti ada makhluk halus yang menemaninya. Akhirnya kami tiba di ujung jembatan Cimuning. Sandi duduk di ujung jembatan itu. Ia seperti sedang menunggu seseorang. Aku dan Hadi bersembunyi di balik pepohonan. Tak lama kemudian, Sandi tersenyum melihat kedatangan seseorang yang ditunggunya. Hadi, kamu dengar itu? Bisikku. Iya, ada yang bersiul, jawab Hadi. Di, lihat itu, tunjukku. Apa yang kami lihat benar-benar membuat Sandi terkejut sekaligus merinding. Sandi memang tidak seharusnya ada di pondok pesantren ini. Dia tidak sama sekali seperti kami.
Atau mungkin dia bukan manusia seperti kami. Kulihat ada seorang wanita menghampiri Sandi. Yang membuatku terkejut adalah kedua kaki wanita itu melayang. Dia mengenakan warna baju merah dan kain batik. Aku dan Hadi terkejut bukan main. Sandi dibawa oleh wanita itu berjalan ke tengah jembatan. Aku hendak mengikutinya, namun si Hadi menahan tanganku. "Mau kemana?" tanyanya. "Ikutin si Sandi," jawabku. "Jangan, terlalu berbahaya," kata Hadi. "Tapi kalau dia hilang gimana?" tanyaku lagi. "Kita lapor ketua kamar saja," Hadi memberi saran. "Ya sudah, ayo pulang," kataku. Kami pun pergi dari sana. Sesekali aku menoleh ke belakang. Dari kejauhan masih terlihat punggung Sandi yang semakin menjauh dibawa oleh wanita misterius itu. Sesampai di beranda kamar, aku menceritakan apa yang kulihat di jembatan Cimuning. "Sandi, Kak, Sandi dibawa setan," kataku sambil mengatur napas. "Hah? Dibawa setan?" kata ketua kamarku. "Iya, Kak, ayo selamatkan dia," ujar Hadi. "Apaan sih kalian? Jangan mengada-ngada ya. Itu si Sandi lagi ngaji," kata ketua kamar kami sambil menunjuk ke arah kanan. Dan benar saja, kulihat Sandi sedang khidmat mengaji di beranda kamar. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan datarnya. "Tapi Kak, sumpah demi Allah, aku lihat si Sandi tadi dibawa sama wanita misterius di jembatan," kataku mencoba untuk meyakinkan ketua kamar. "Iya, wanita itu kakinya melayang, Kak," tambah Hadi. "Hati-hati sama yang kalian lihat." Sandi berdiri dan menatap ke arah kami berdua. Tatapan itu membuatku takut. "Memangnya kenapa?" tanyaku. "Yang kalian lihat itu setan," bentak Sandi. Aku seketika merinding. Tak lama berselang, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari lantai 2. Semua santri di bawah pun seketika menutup Al-Qur'annya. Mereka berhamburan naik ke lantai 2 untuk mencari tahu apa yang terjadi. Aku pun penasaran, lalu ikut naik ke lantai 2. Sesampainya di sana, kusaksikan seorang santri sedang kesurupan. Dia mengamuk sendiri, tak ada yang berani mendekatinya. Mulutnya terus meracau tidak jelas, tingkahnya menjadi semakin aneh. Kedua tangannya bersidekap. Dia lalu melompat-lompat seperti pocong sambil tertawa dengan suara keras. Jelas sekali itu bukan suaranya. Kalau didengarkan, itu seperti seorang laki-laki yang sudah lanjut usia. Santri itu terus-terusan melompat ke sana ke sini dengan kedua mata melotot. "Kalian lihat, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Di dunia ini, kalian akan disesatkan." Kata-kata itu keluar dari mulutnya, sambil disambut dengan tawanya terbahak-bahak. Saat orang-orang berkerumunan menyaksikan kesurupan itu, secara tidak sengaja, aku melihat Sandi mengintip dari jendela kamar. Dia malah tersenyum melihat kesurupan itu. Aku heran, kenapa dia malah kelihatan senang. Sandi tampak tersenyum melihat orang kesurupan. Entah apa yang ada di pikirannya. Aku pun terus memperhatikan tingkah si Sandi. Tiba-tiba, kedua bibirnya bergerak-gerak sambil menatap ke arah santri yang sedang kesurupan itu. Santri itu pun tiba-tiba melirik ke arah si Sandi. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Aku tidak tahu maksudnya. "Sandi, cukup," teriakku, membuat semua santri menoleh ke kerumunan itu ke arahku, termasuk si Sandi. Aku yakin ini semua pasti ulah si Sandi. "Kenapa?" tanya Sandi. "Kamu pasti kan yang bikin dia kesurupan?" Aku membentaknya. Jujur, aku tidak tahan lagi dengan semua ini. Sandi tidak bisa dibiarkan. Dia harus keluar dari pondok ini. "Saya tidak paham maksud kamu, Bas," ujar Sandi dengan nada datarnya. "Jangan ngeles kamu ya." Kurenggut kerah bajunya. Para santri menahanku agar tidak berkelahi. Tapi aku berhasil menonjok wajahnya. "Aku gak takut sama kamu, Sandi." "Aku tidak takut," teriakku. 5 orang santri menyeret tubuhku dengan paksa menjauh dari si Sandi. "Bangsat lu," umpatku. Tapi si Sandi hanya tersenyum dingin ke arahku. Semenjak saat itu, aku dipindahkan ke gedung sebelah agar tidak berkelahi lagi dengan Sandi. Satu malam sekitar jam 2 dini hari, aku bangun untuk sholat tahajud. Anehnya, dari jauh terdengar suara yang sayup. Rombongan orang mengucapkan kalimat tauhid. Aku heran, siapa orang-orang itu?
Terdengar suara gemuruh itu semakin mendekat. Pelan-pelan, aku mengintip dari balik tirai jendela. Seketika saja aku terkejut karena ada rombongan orang berpakaian hitam sedang memikul keranda mayat. Di sana juga ada Sandi yang sedang berdiri, seperti menyambut keranda itu. Mereka menurunkan keranda itu, lalu mengeluarkan asap yang mengepul dan menggumpal tebal. Asap itu membentuk pocong berukuran kecil. Sandi kemudian membopong pocong itu. Ia masuk ke dalam kamarnya. Rombongan berbaju hitam itu perlahan hilang begitu saja. Jujur, aku tidak bisa membiarkan Sandi terus berada di pesantren ini. Semua harus tahu kalau si Sandi membawa hantu ke pondok. Malam itu juga aku berusaha memberanikan diri mendatangi kamar Sandi, tapi yang aku lihat sangatlah di luar dugaan. Kamar itu dipenuhi hantu. Saat aku masuk ke dalam kamar, si Sandi kulihat di kamar itu diisi oleh banyak hantu. Di atas lemari bergelautan sosok kuntilanak dengan wajahnya yang hancur penuh darah. Rambut kuntilanak itu tergerai menyentuh lantai. Aku pun berteriak pada si Sandi. Sandi, kamu harus keluar dari pondok ini. Kamu tuh tidak bisa tinggal di sini. Dia malah tertawa. Suaranya menggema dan itu seperti orang dewasa. Sesaat kemudian entah kenapa tiba-tiba tubuhku seperti terseret paksa mendekat ke arah Sandi. Dia lalu mencekik leherku. Aku meringis sambil berkata, "Istighfar Sandi, lepaskan aku." Dia seperti tidak peduli, malah mencekik leherku semakin kuat, hingga aku kesulitan untuk bernapas. Entah apa yang terjadi selanjutnya aku tidak tahu. Tubuhku lemas, napasku tercekat di tenggorokan. Aku hilang kesadaran. Keesokan harinya aku siuman. Aku didapati diriku berbaring di dalam ruangan puskesmas pesantren. Dari luar, sayup-sayup kudengar dua orang yang sedang mengobrol satu sama lain. Aku mengenali suara itu. Mereka tak lain adalah Kak Opan, ketua kamarku, dan Ustadz Didi. Tak lama berselang mereka berdua masuk ke ruang tempatku dirawat. "Semalam kamu nyekik leher kamu sendiri, Bas," kata Kak Opan. "Apa kamu punya kebiasaan tidur sambil berjalan?" tanya Ustadz Didi. "Enggak Ustadz, semalam aku banyak lihat kejadian aneh. Aku bingung menjelaskannya gimana," kataku, lalu tiba-tiba kepalaku terasa sakit. "Sudah, kalau begitu istirahat saja dulu," ujar Ustadz Didi. Aku hanya mencari cara biar bisa meyakinkan semua orang yang ada di pondok ini kalau si Sandi punya banyak teman gaib. Dia tidak boleh tinggal di pondok ini lagi. 2 minggu kemudian ada pelantikan pramuka di pondokku. Semua santri berkemah di lapangan sepak bola yang lokasinya tidak jauh dari pondok. Aku satu tenda dengan Hadi dan teman-teman lainnya. Disinilah aku mengalami kejadian mengerikan. Di tengah malam aku terbangun karena ingin pipis. Segera aku keluar dari tenda dan lari ke semak-semak untuk buang air kecil. Tidak ada kejanggalan yang kualami. Sampai akhirnya saat aku kembali ke tenda, terlihat Hadi sedang berdiri menampakkan wajah ketakutan. Kutanya dia, "Kamu kenapa, Hadi?" "Bas, tolong aku, Bas," katanya. Tangannya bahkan bergetar. Tolong kenapa?" "Kamu siapa sih?" tanyaku lagi. Di dalam tenda kita, Bas. Di dalam tenda kita itu. Cek deh." Aku mulai tegang. "Memang ada apa sih, Hadi?" tanyaku. "Kamu cek aja, suruh dia." Wajahnya sangat ketakutan. Pelan aku masuk ke dalam tenda itu sambil menyorotkan senter ke arah teman-temanku yang sedang tidur. Dan di antara mereka, kulihat ada Hadi yang sedang berbaring di sana. Ia melihat ke arahku dengan ekspresi wajah yang ketakutan. "Bas, di luar ada orang yang mirip sama aku." Jelas aku terkejut. Kalau Hadi di dalam tenda, lantas siapa yang barusan kulihat di luar? "Apa-apaan ini?" kataku dengan suara keras, membuat teman-temanku terbangun. "Kenapa?" tanya mereka dengan ekspresi wajah yang masih mengantuk. Tadi ada Hadi di luar," kataku terbata-bata. Kemudian aku langsung mengecek kembali sosok yang menyerupai Hadi yang ada di luar tenda, dan anehnya sosok itu menghilang begitu saja. Aku kemudian masuk kembali ke dalam tenda untuk memastikan kalau Hadi baik-baik saja. Aku mencoba untuk menenangkannya dan memberi sebotol air minum. Kejadian itu memang sangat janggal.
Besoknya aku mengadu ke para panitia pramuka, tapi mereka malah menertawakanku dan menganggap kalau aku hanya mengada-ngada. Malam terakhir pelantikan pramuka, semua santri putra dibariskan, mata kami ditutup, lalu kami disuruh memegang pundak teman yang ada di depan kami, semacam permainan kereta-keretaan. Itu terjadi tengah malam. Aku tidak tahu pasti jam berapa, mungkin sekitar jam 2 dini hari. Setelah mata ditutup, ku dengar suara panitia berbicara melalui speaker toa. Malam ini, kekompakan kalian akan diuji. Pegang erat-erat pundak teman yang ada di depan kalian. Jangan sampai lepas. Dan kalian harus berjalan mengikuti suara tepukan tangan dari panitia. Paham? Aku memegang erat pundak teman di depanku. Aku tidak tahu siapa dia. Tantangan pun dimulai. Barisan kami berjalan perlahan mengikuti tepukan tangan panitia. Aku sempat kesulitan berjalan dan sesekali menginjak sepatu temanku yang ada di depanku. Barisanku seperti dibawa keliling lapangan. Namun kelama-kelamaan, aku mulai merasakan hal ganjil. Kakiku tidak lagi menginjak rumput, melainkan ranting-ranting kering dan di semak belukar. Barisanku terus mengikuti tepukan suara tangan itu. Saat kemudian, suara tepukan itu tidak terdengar lagi. Barisan kami pun berhenti. Lalu aku bertanya pada teman di depanku. Kedua mataku masih tertutup dengan kain. "Kok berhenti di sini?" tanyaku. Teman di depanku tidak menjawab. Aku mulai curiga. Lalu buru-buru kubuka kain yang menutup mataku. Dan betapa terkejutnya saat aku mendapati diriku sedang ada di pertengahan kebun karet. Aku heran, kenapa aku bisa ada di sini? Teman-temanku menghilang, hanya tinggal aku sendiri di perkebunan ini. Kemana perginya mereka semua? Aku bingung, lalu aku berteriak memanggil teman-temanku, tapi tidak ada satupun yang kutemui di perkebunan ini. Tak lama kemudian dari balik bahan itu, kulihat seorang lelaki sedang berdiri sambil menatapku. Ia mendekat ke arahku, aku pun mundur beberapa langkah ke belakang. Semakin dekat wajah lelaki itu semakin jelas. Aku tahu siapa dia. Ya, dia adalah Sandi. Dia masih mengenakan baju pramuka lengkap, tapi aneh adalah ada benda di tangan kirinya. Ia menggenggam sebelah pisau tajam seperti hendak membunuhku. "Sandi?" tanyaku. Dia malah tersenyum mengerikan sambil mengacungkan pisau ke arahku. "Sandi, jangan San!" Aku mundur beberapa langkah sambil tetap waspada. Sebelum dia berhasil menikamku, segera aku lari terbirit-birit untuk menjauh darinya. Tapi dia malah mengejarku dari belakang. "Mati! Mati!" teriaknya, membuatku semakin tambah takut. Aku heran, apa sebenarnya salahku? Aku terus berlari menjauh dari Sandi. Sesekali kuperhatikan sekelilingku. Ada pohon karet yang berjejer rapi. Sialnya, saat sedang lari kakiku tersandung, lalu aku tersebur ke semak-semak. Kulihat Sandi sudah berdiri di hadapanku sambil menggenggam sebuah pisau. "Jangan Sandi, jangan bunuh aku," kataku. Dia tersenyum mengerikan dan berkata, "Kembalikan barang yang kau curi," katanya terkesan mengancam. Sandi mengarahkan pisau itu ke wajahku. Ya, aku memang beberapa hari yang lalu aku mencuri sesuatu dari lemarinya Sandi. Yang kucuri tak lain dan tak bukan adalah batu putih itu. Bagiku batu putih itu adalah simbol berhala. Setelah aku berhasil mencurinya, kubuang batu tersebut ke sungai agar kekuatan gaib yang dimiliki Sandi hilang. Karena aku yakin kalau kekuatan Sandi terletak pada batu putih itu. "Batu putih itu sudah kubuang," teriakku. Sandi menampakkan wajah marah. Ia lalu menghujam pisaunya ke arahku. Untungnya aku masih bisa menghindar. Kutendang perutnya, ia pun terjungkal ke belakang. Lalu aku lari lagi dengan sekuat tenaga untuk menjauh dari Sandi. Sesekali aku menoleh ke belakang. Terlihat Sandi masih berdiri di sana. Kali ini wajahnya semakin menakutkan. Matanya merah menyala. Ia mengejarku, tapi bukan cara berlari, melainkan melayang seperti makhluk halus. "Astagfirullah," kataku sambil berlari. Sandi melayang dengan cepat melewati pohon karet, dan entah apa yang terjadi. Tiba-tiba saja dia sudah berdiri di hadapanku. Kulihat dua tangannya sangat mengerikan. Terdapat banyak bulu hitam di lengannya. Jarinya besar dan panjang. Ia lalu mencekiku.
Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mati kau, bentaknya. Aku kehilangan napas. Dia semakin kuat mencekik leherku. Mungkin aku akan mati di sini. Tak berselang lama, tiba-tiba cekikan di tangannya melemah. Kudengar suara seseorang membaca ayat suci. Sandi melepaskan tangannya dari leherku. Dia lalu berteriak seperti kesakitan. Di belakang sana, tampak Ustadz Didi bergumam sambil mengarahkan tangannya ke wajah si Sandi. "Keluar kau iblis," bentak Ustadz Sandi. "Tidak, aku tidak mau keluar. Anak ini sudah melakukan perjanjian denganku dan aku akan terus menyesatkannya," kata Sandi dengan suara besar. "Perjanjian apa?" tanya Ustadz Didi. "Dia melakukan ritual pembangkitan mayat. Aku sudah membangkitkan ayah dan adiknya. Jadi sekarang anak ini milikku," kata Sandi. Bola matanya merah menyala. "Kau iblis, suka sekali berbohong. Tidak ada yang dapat kembali dari kematian. Yang kau tunjukkan ke Sadi adalah jelmaan jin. Keluar kau, kuhancurkan kau dengan ayat suci Allah." Ustadz Didi lalu kembali membaca ayat suci. Sandi memegang kepalanya. Ia tampak kesakitan. "Astagfirullah, Ustadz, lihat," kataku sambil menunjuk ke arah pepohonan karet. Di sana tampak ada 2 orang yang sedang berdiri. Yang satu berbadan tinggi dan yang satu seperti anak kecil. Mungkin saja itu adalah ayah dan adiknya Sandi. "Aku akan menyesatkan kalian," Sandi berkata dengan suara yang aneh. Ustadz Didi lalu melemparkan tasbih ke wajah Sandi, membuat Sandi terkapar tak berdaya. Matanya melotot. Ustadz Didi menutup mata si Sandi dengan telapak tangannya sambil terus membaca ayat suci. Aku menoleh ke arah pepohonan. Kedua lelaki itu sudah menghilang entah kemana. Ustadz Didi lalu membopong tubuh Sandi. Kami berhasil keluar dari perkebunan karet itu, yang baru aku tahu lokasinya ternyata perkebunan itu tidak jauh dari pesantren. Sesampainya di lingkungan pondok, para panitia pramuka menyambut kedatanganku. Mereka panik lantaran aku menghilang begitu saja. Untungnya Ustadz Didi menyelamatkanku. Menjelang subuh, kegaduhan kembali terjadi. Santriwati satu gedung semua kesurupan. Ada yang menjerit seperti kesakitan dan ada juga yang tertawa terbahak-bahak. Aku yakin kesurupan itu masih ada kaitannya dengan Sandi. Kesurupan itu terjadi selama 1 jam hingga akhirnya mereka sembuh satu persatu. Keesokan harinya Sandi dijenguk oleh ibunya. Aku dipanggil untuk menghadap pemimpin pondok karena aku yang menjadi korban itu semalam. Semenjak kejadian kematian ayah dan adiknya, Sandi memang sering bertingkah aneh Pak Kiai, seperti ada yang menempeli tubuhnya. Saya sudah bawa ke tempat ruqyah, tapi tidak juga sembuh. Makanya saya masukkan ke pesantren, siapa tahu di pesantren bisa sembuh. Pak Kiai mengangguk-angguk. "Ibu jangan khawatir, nanti biar kami yang urus Sandi. Ustadz Didi juga kemarin sudah meruqyahnya," kata Pak Kiai. "Sandi harus diberi perhatian khusus di pondok ini, Pak Kiai. Aku khawatir jin itu datang lagi dan masuk ke tubuh Sandi," kata Ustadz Didi. Jawab Pak Kiai. "Tenang saja, kalau Sandi rajin sholat dan mengaji, insya Allah jin itu tidak akan mengganggu dia lagi. Yang terpenting adalah dia membentengi dirinya sendiri," ujar Pak Kiai. Sandi hanya diam saja, wajahnya terlihat pucat. Kemudian ibunya berkata, "Saya mau bawa Sandi pulang dulu Pak Kiai, nanti saya antarkan ke pondok lagi." "Silakan Bu, tapi ada baiknya jangan lama-lama, nanti dia ketinggalan pelajaran," ujar Pak Kiai. Sandi pun dibawa pulang oleh ibunya. Jujur, aku merasa lega karena setidaknya pondok ini bebas dari teror si Sandi. Namun kenyataannya, Sandi tidak pernah kembali lagi ke pondok. Tidak ada kabar darinya. Hingga akhirnya pihak pondok mencoret namanya dari daftar peserta didik. Sandi memang sudah tidak ada, tapi bukan berarti tidak mengalami kejadian janggal yang tidak kalah mengerikan. Menginjak kelas 2 SMA, aku mengalami kejadian mengerikan lagi. Saat itu, setiap santri yang sudah menginjak kelas 2 SMA akan diberi jadwal untuk menjaga pondok di malam hari. Kebetulan malam itu, bagian aku yang terjaga. Semacam ronda. Saat sedang berjaga tengah malam, tiba-tiba perutku lapar.
Kebetulan waktu itu kulihat lampu dapur umum sudah menyala. Kulirik jam tanganku sudah jam 3 dini hari. Dan di dapur itu pasti petugas dapur umum yang sedang masak untuk sarapan santri nanti pagi. Jelas saja aku senang dan langsung mendatangi dapur umum itu. Siapa tahu ada makanan yang sudah matang. Aku bisa meminta sesuatu yang bisa dimakan pada ibu penjaga dapur umum. Setibanya di sana, tampak 2 orang wanita sedang memasak sesuatu. "Bu, ada makanan?" tanyaku. "Oh, ada, kebetulan sekali," kata ibu di dapur sambil membukakan pintu. Dia lalu menyerahkan tempe goreng dan sepiring nasi padaku. Aku makan dengan lahap sampai perutku kenyang. Setelah itu, aku langsung pamit. Namun baru saja 3 langkah dari pintu dapur, lampu dapur seketika padam dan pintu tertutup dengan sangat keras seperti dibanting. Karena penasaran, aku memeriksa jendela dapur itu sambil menyodorkan cahaya senter. Dan anehnya, tidak ada siapa-siapa di dalam dapur. Padahal jelas-jelas tadi ada 2 orang yang sedang memasak. Aku pun lari terbirit-birit dari dapur umum. Dan cerita selesai. Terima kasih untuk yang mendengarkan cerita ini sampai selesai.